Siapa di sini yang dulu pas masih kecil suka banget mandi hujan? Pastinya bukan gue, karena gue termasuk orang yang dilarang mandi hujan sama mak gue. Sedangkan teman-teman rumah gue ini selalu mandi hujan ketika hujan turun. Gak usah lo tanya gue kemana kalau misalnya hujan baru mendung aja gue udah disuruh pulang. Sampai dimana suatu hari mak gue lagi pergi dan di rumah tuh cuma ada gue sama abang gue dan mendung. Gue ngelihat langit yang mendung tuh langsung kayak seneng banget karena asik gue bisa mandi hujan. Itu posisinya masih siang sekitar jam 1 jam 2, sedangkan mak gue tuh kalau pergi pasti pulangnya sore jam 5. Yang tadinya sebelumnya gue gak pernah nih ikutan ngobrol kalau mereka lagi diskusi mau mandi hujan atau enggak pas hujan turun. Sekarang gue yang inisiasi ke mereka duluan, gue yang ngajakin mereka untuk mandi hujan duluan. Akhirnya pada mau. Terus itu juga si Farhan ternyata mandi hujan juga bersama temen-temennya, jadi kita ramean itu pada mandi hujan. Seru banget itu kan mandi hujan pertama kalinya gue. Sampai di mana nih ada kejadian, ini kan rame ya, ada teman-teman rumah gue yang cewek-cewek sama temennya si Farhan yang cowok-cowok lah. Itu posisi hujannya tuh emang gede banget, deras, dan air di got itu naik ke jalanan. Saat dong nih kayak lagi posisinya lagi kayak di kolam renang gitu, main air, siram gitu-gitu. Sampai dimana gue lagi ketawa-tawa, tiba-tiba ada yang nyiram air dan masuk mulut gue. Pas gue nengok, ternyata itu temannya si Farhan dan dia itu nyiram air got. Lu bayangin itu air got bercampur tai, bercampur apaan gue nggak tahu ya. Udah mana kadang suka ada yang ngencing di situ. Aduh, ada pesawat. Pesawat minta duit. Gue pas kena siram dan ketelan tuh gue langsung kayak air got yang masuk mulut gue. Shock gue kan, gue saking shocknya gue sampai kejang-kejang di situ. Nggak sampai segitunya. Udah mana nyebelinnya gue tuh nggak tahu siapa yang nyiram gue karena mereka semua tuh lagi pada gituin air got semua. Gue balas dendam kan, gue siram balik itu air got tapi nggak ada yang masuk ke mulut mereka. Lupa karena kejadian itu gue nggak mau lagi mandi hujan. Itu pertama dan terakhir kalinya gue mandi hujan. Ini yang biasanya gue ngeliat lewat drakor nih, dokter marahin dokter magangnya atau residennya, nih sekarang gue liat langsung. Jadi beberapa waktu yang lalu pas gigi gue lagi sakit nih, akhirnya gue ke dokter gigi kan. Ini gigi yang bolong gue nih yang sering bermasalah. Nah biasanya gue tuh kalau sakit gigi dibawanya ke puskesmas. Cuma karena nih sakit giginya udah sangat sakit, gue nggak bisa lagi kalau ke puskesmas ngantri. Jadi akhirnya gue dibawalah ke klinik gigi, klinik dokter gigi. Pas gue datang disapa nih sama dokter ramah gitu kan, halo kenapa sakit gigi ya? Terus gue jawabnya enggak dok, patah tulang. Enggak dong, nggak sopan gue jawabnya kayak gitu. Enggak, gue jawabnya iya dok sakit. Terus gue duduk di ruang tunggu karena gue nggak dipersilakan masuk gitu ke dalam ruangan penanganannya. Jadi gue pikir kayak oh harus siap-siap dulu kali ya. Tiba-tiba pas gue baru duduk, dokternya marah gitu. Dokternya teriak kayak, kok kamu diem aja? Itu dikasih lah hand sanitizernya. Tuh gue kira gue yang diomelin kan, karena gue diem doang tuh duduk. Ternyata itu dokternya bilang ke ada nih satu kakak-kakak, gue nggak tahu dia posisinya di situ sebagai apa, koaska atau apakah, nggak ngerti gue deh. Setelah dikasih hand sanitizer, diem lagi kan gue karena gue belum disuruh masuk. Terus sementara di dalamnya dokternya tuh lagi kayak beres-beres gitu, pokoknya kayak bunyi peralatan gitu. Terus tiba-tiba ngomong lagi karena kakaknya di situ diem di depan gue juga megangnya hand sanitizer. Si dokternya ngomong lagi, tanya kenapa, apa keluhannya, jangan diem aja. Tiba-tiba digituin. Udah tuh abis itu kakaknya langsung nanya ke gue, iya kenapa giginya, harus gue jelasin. Abis itu udah, terus gue disuruh masuk, diperiksa kan nih gigi gue kan mangap, diliatin bolongnya segala macam. Terus abis itu si dokter ini nyuruh ngambil alat, gue nggak tahu nama alat apa, gue lupa. Tapi si kakaknya ini mungkin linglung atau lupa bentukan alatnya gimana, salah terus 3 kali dia salah ngambil. Akhirnya kena omel, kena ceramah kayak gimana sih gini aja nggak ngerti, itu di sebelahnya bukan yang itu, yang atasnya yang ini. Gue kan posisinya lagi mangap ya, kayak sampai mingkem lagi gue karena kayak lumayan lama tuh diomelinnya. Sampai di mana ada nih pas lagi mangap itu kan karena posisi bolong gue di bawah, otomatis liur itu kan banyak ya kan ya. Sorry nih kalau lagi makan sambil dengerin ya. Jadi emang harus disedot terus tuh di section. Anjay keren banget gue. Bener gak sih section? Pokoknya yang disedot itulah. Nah sementara disedotnya itu di bagian lidah. Di bawah lidah gue lagi sariawan. Si kakaknya ini mungkin agak lama kan nyedotnya, sementara si dokternya ini kayak mau cepet-cepet gitu. Jadi kayak siniin. Pas begini kena sariawan gue, kayak gue pengen ngomong aduh sakit, tapi ini suasana lagi tegang. Sampai dimana puncaknya adalah si kakaknya ini disuruh nggak usah ngebantuin. Dokternya bilang gini, udah kamu di sana aja deh, di sana keluar, jangan sini, ngehalangin aja. Itu bener-bener real banget yang gue tonton di drakor. Ada kejadian depan mata gue. Itu gue kalau jadi kakaknya udah nangis itu, mana diomelin depan pasien. Aku adalah wanita yang cupu dan pendiam. Ya karena itulah aku menjadi sasaran empuk kakak kelas sebagai bahan bulian. Seperti pagi itu, aku diseret menuju kamar mandi. Di sana bajuku dirobek, badanku disiram, dipukul dan ditendang. Aku tak bisa melawan. Ketika pulang, hidungku mengeluarkan darah. Aku langsung menuju rumah sakit, dan dokter berbicara padaku bahwa aku menderita penyakit serius yang membuatku hanya bertahan hidup selama 3 hari saja. Lalu aku berpikir, akan sangat sia-sia jika aku mati dan membiarkan pembuli itu tetap hidup tentram. Esoknya, aku melakukan penembakan di sekolah. Pembuli itu, guru-guru yang membiarkanku dibully, dan siswa-siswa random yang lewat di depanku. Suara mobil polisi terdengar, tapi aku sama sekali tidak takut. Lagi pula, aku akan mati 3 hari lagi. Lalu teleponku berdering. Itu dokter yang kemarin. Dia berkata, maaf, kemarin saya melakukan kesalahan diagnosa.
Anda hanya kecapean dan mengalami luka ringan saja. Anda hanya butuh istirahat yang cukup. Malam ini aku sudah sampai di rumah nenekku yang ada di desa. Terakhir kali aku kesini sekitar umur 5 tahun, ya karena jarak rumah dan nenek jauh. Dan orang tuaku juga sangat sibuk. Aku suka dengan suasana desa, apalagi rumah nenekku banyak sekali pepohonan yang membuat udara semakin sejuk. Nenek, mama, dan papaku sudah tidur, tapi aku tidak bisa tidur. Aku sangat terganggu dengan lukisan besar milik nenekku. Lukisan itu seram, terlihat seperti monster. Lalu aku memaksakan diri untuk memejamkan mata. Akhirnya aku bisa tidur juga. Tapi anehnya ketika aku bangun, lukisan itu tidak ada, melainkan jendela besar yang mengarah ke hutan. Aku sedang sendiri di rumah. Lalu terdengar dering telepon. Ketika aku angkat, terdengar suara laki-laki berkata, "Sepertinya kau lupa menutup jendela." Aku berpikir itu hanya orang iseng, tapi dia terus menelponku bahkan lebih dari 3 kali. Aku sangat ketakutan, mengingat aku hanya sendiri di rumah. Lalu aku menelpon polisi. Polisi itu memberiku arahan, jika dia menelpon lagi, aku harus tetap mengangkatnya. Itu akan memberi waktu polisi untuk melacaknya. Orang itu mengulang kalimat tadi lagi. Aku menutup telepon dan berbicara kembali dengan operator dari polisi. Lalu aku terkejut ketika polisi itu berteriak, "Keluar sekarang. Telepon itu berasal dari rumahmu dari lantai atas."